Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sekalian, bertemu kembali di channel kita, Ngobrol Pencegahan Infeksi di Kota-Kota Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan atau berbagi terkait dengan tema yang sebetulnya sudah diangkat beberapa kali di forum-forum. Namun kali ini coba kita membuat kembali, mudah-mudahan ini semakin menambah khasanah keilmuan kita dan juga menambah pemahaman terkait dengan nantinya implementasi. Saya akan izin share terkait dengan skin test. Ya. Terkait dengan skin test atau tes alergi untuk antibiotik. Jadi kalau kita bicara terkait skin test, masih ada kontroversi atau ada perdebatan. Nah, saya di sini akan menyampaikan terkait dengan keilmuan-keilmuan dan nantinya memang saya harus memastikan posisi di mana saya berdiri, yaitu memilih untuk yang tidak menjalankan atau tidak menganut skin test. Jadi, apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan dari suatu skin test adalah tes terkait dengan hipersensitivitas atau alergi, kemudian juga terkait dengan reaksi imunologi, dan ketakutan-ketakutan yang intinya sama. Seperti kemudian nanti pasiennya bisa terjadi shock, kemudian meninggal, dan lain-lain. Nah, hipersensitivitas itu adalah reaksi imun patologik akibat respon imun yang berlebihan dan menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Ini adalah keilmuan dasarnya. Jadi suatu proses yang memang tidak bisa eh, kita hindari kadang, bahkan terjadi begitu saja. Namun bisa kita lakukan tindakan-tindakan pencegahan dan bisa ada kemudian penata laksanaannya. Nah, hipersensitivitas sendiri terbagi menjadi beberapa tipe. Ini kita kembali ke ilmu dasar ya secara sekilas. Ada tipe 1 sampai ke tipe 4. Dan tentu saja mekanismenya ada mekanisme imunologi yang berbeda-beda. Ada yang melibatkan immunoglobulin E sampai kemudian melibatkan juga sel T yang mengalami desensitasi. Nah, ini adalah reaksi anafilaksis yang banyak orang atau banyak tenaga kesehatan reaksi ini ada reaksi yang merupakan suatu momok atau hal yang sangat ditakuti atau saat terjadi menjadi sebuah kepanikan tersendiri ya. Jadi reaksi ini merupakan reaksi alergi sistemik yang berat. Dapat menyebabkan kematian, terjadi tiba-tiba bila terpapar alergen. Dalam hal ini alergen bisa menjadi ditimbulkan oleh obat. Jadi intinya bayangkan saja ada pemberian antibiotik, kemudian ada reaksi antigen antibodi, dan ada tentara di dalam tubuh kita yang disebut sebagai sel mass. Nah, tentara ini bila ada alergen, salah satunya adalah antibiotik, maka dia akan melepaskan senjata. Nah, senjatanya, atau zat kimianya, senjata kimianya, ada yang disebut histamin, ada yang disebut bradykinin. Tapi kadang reaksinya terlalu kuat. Jadi senjata itu ternyata powerful dan membuat tubuh justru kewalahan, bahkan akan menyebabkan shock. Nah, shocknya ada kondisi darurat di mana tekanan darah turun secara drastis. Nah, sehingga perfusi atau pengiriman oksigen ke jaringan-jaringan yang vital pun menjadi menurun ya. Padahal organ-organ itu ada organ vital seperti otak, paru ya, dia akan menurun. Nah, histamin dan bradikinin ini sebetulnya ada suatu zat yang kemudian dia bisa membuat pembuluh darah melebar. Nah, kalau pembuluh darah melebar, aliran darah akan melambat, tekanan darah juga akan menurun. Nah, disitulah kemudian tadi tekanannya turun sehingga tidak akan sampai ke tempat vital seperti halnya otak ya, sehingga pasien kekurangan oksigen, pasien bisa mengalami gagal nafas, bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, ini adalah penjelasan secara secara tingkat sel terkait dengan anafilaksis yang tadi secara ringkas saya sampaikan seperti itu. Nah, apakah anafilaksis pasti karena obat? Ternyata tidak, ya. Dari penelitian dari Golden disebutkan bahwa lebih banyak karena food, karena makanan. Obat ada,
tapi dia tidak sebesar makanan. Jadi tidak selalu karena obat. Dan ini tadi secara grading, secara tahapan, ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4, di mana gejala-gejala yang muncul pun berbeda-beda, tergantung dari tingkatan dari hipersensitivitasnya. Yang terberat tentu saja yang 4 ya, yang akan menyebabkan cardiac arrest atau henti jantung. Nah, ini yang sering ditakuti. Nah, jadi ada derajat ringan, derajat sedang, derajat berat ya. Derajat ringan mulai dari eritem, kemerahan, luas, edema, periorbita, atau angioderma. Kemudian yang sedang seperti sesak nafas, stridor, mual, muntah, pusing, ya, nyeri di dada, rasa tidak nyaman di gastrointestinal, ya, sampai yang berat, sampai saturasi turun, sianosis, dan akhirnya bisa pingsan dan bahkan mungkin meninggal. Nah, skin test ini bagaimana hukumnya kan terkait dengan efek-efek yang ditimbulkan tadi? Apakah wajib atau tidak perlu? Nah, ini tentu saja mendapat perdebatan. Di antara para dokter pun juga menjadi perdebatan. Ya, mari kita lihat. Ini jika skin test itu negatif, kok hasil skin testnya negatif, tapi setelah masuk obat kok timbul ruam, kok alergi? Ingat, reaksi alergi bisa terjadi pada pemaparan yang kesekian kalinya, walaupun sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Itu adalah hukum atau kaidah-kaidah terkait dengan hipersensitivitas. Kemudian bagaimana kalau positif? Skin testnya menunjukkan bahwa pasien ini alergi, sehingga obat batal diberikan. Nah, ini masih kontroversi dan tidak dipakai lagi. Nah, kemudian saat skin test, pasien bisa langsung kolap bila ada reaksi anafilaksis. Nah, ingat, suatu alergi tidak tergantung dosis bahan alergen yang masuk, dosis saat tes pun, jadi saat dilakukan skin test pun, pasien bisa mendadak menimbulkan shock anafilaksis. Nah, ini menjadi suatu perhatian bagi kita. Artinya, hasil negatif dan positif ini tidak konsisten. Nah, untung rugi skin test ya. Bila kita mengatakan bahwa skin test itu ada, maka kita harus melihat untung ruginya. Untungnya adalah sebagai peringatan, tentu saja. Dan ini saya sebut teori jadul. Ya, sekali lagi, saya harus berdiri di salah satu sisi. Seperti timbangan, saya tidak bisa di timbangan yang seimbang. Tetap ada pro kontra. Makanya judulnya tadi ada kontroversi. Kemudian kerugiannya, pasien nyeri sekali saat injeksi intrakutak. Dan tentu saja bagi anak-anak ini adalah tindakan yang sangat tidak nyaman bahkan trauma. Resiko infeksi juga akan muncul saat dilakukan skin test. Kemudian ada biaya tambahan, memerlukan waktu dengan interpretasi yang berbeda-beda antar obat. Kemudian bisa tadi, begitu dosis skin test, dosis awal hanya skin test, mendadak pasien bisa anafilaktik. Nah, cara menghindarinya bagaimana? Maka harus ada anamnesis, harus ada dialog pertanyaan-pertanyaan terhadap pasien terkait dengan reaksi alerginya. Ada riwayat alergi atau tidak, pernah disuntik lalu ada alergi, ada rekam medisnya atau tidak kita lihat. Kemudian pernah disuntik antibiotik tapi tidak alergi, lihat lagi rekam medisnya. Pernah mengalami shock anafilaktik terkait dengan suntikan obat, obatnya apa. Nah, ini penting ada di rekam medis. Bahkan bisa kita berikan kartu alergi untuk pasien bawah. Nah, kemudian observasi pasien dan selalu sedia, selalu bersiap terkait dengan kemungkinan dari shock anafilaktik. Ada beberapa jurnal yang membahas itu, yaitu dari Solensky, bahwa di Eropa, ya, dan jurnal ini di Eropa, hasil skin testnya eh, tidak sebesar di tempat lain. Artinya hasil skin test negatif di Eropa tidak seakurat di Amerika. Yang negatif predictive value-nya di Amerika itu 95%, jangan di Eropa 70%. Tidak tidak valid dan tidak konsisten. Ya. Kemudian dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa beberapa komponen tes ini belum terbukti secara ilmiah sehingga hasil tes mungkin tidak lengkap. Kemudian juga dalam jurnal ini dikatakan bahwa skin test tidak wajib diulang meski pasien punya riwayat alergi karena
resiko terkait dengan skin test ini menunjukkan bahwa ini bukan prosedur yang mutlak. Kemudian di Eropa sendiri juga ada ketidakkonsistenan hasil dengan negara-negara lain. Contohnya Amerika. Artinya ada keterbatasan terkait dengan universalitasnya. Dan kemudian ada lagi jurnal dari Elizabeth Covington yang mengatakan bahwa skin test tidak selalu tersedia atau mudah diimplementasikan di semua fasilitas kesehatan, sehingga tidak wajib dilakukan. Dan ada lagi, skin test ini tidak akurat untuk memastikan alergi, hanya 50% prediksi positifnya. Di dalam jurnal ini dikatakan begitu. Sehingga hasilnya tidak kuat secara ilmiah. Dan kemudian skin test hanya mendeteksi IgE mediated, sehingga tidak bisa mengesampingkan alergi tipe lainnya. Misalnya yang tipe delayed hypersensitivity. Dan review di 30 studi ternyata menunjukkan bahwa skin test seringkali tidak membantu jika riwayat alergi pasien tidak jelas, menunjukkan keterbatasan klinis. Nah, jurnal-jurnal ini saya rasa merupakan suatu jurnal-jurnal yang wajib kita evaluasi kembali terkait dengan implementasi skin test ya. Mudah-mudahan kita bisa bersikap, dan ini ada deklarasi saya bahwa tidak ada hubungan antara skin test dengan alergi. Itu yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap kita terhubung dalam keilmuan di channel Ngopi di Kota, ngobrol pencarian infeksi di kota-kota Indonesia. Terima kasih. Sampai bertemu di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.